Ya, kita jabarkan dulu ya apa itu resonansi biar nggak salah paham ya sobat ya. Resonansi itu gema energi yang terpancar dari roh ya, jiwa dan poros ya. Dan resonansi itu bukan roh itu sendiri, tapi pantulannya. Kalau roh ibaratnya api, resonansi itu adalah cahaya dan panasnya yang mematuk keluar ya. Dan mau dibawa kemana gitu, enggak dibawa kemana-mana, dimanfaatkan sesuai porsi fungsi dalam kesadaran utuh, bukan sebatas hanya diresonansikan secara liar ya. Karena resonansi itu sendiri tetap berputar ya dalam porosnya ya. Kalau dibiarkan liar akhirnya manfaatnya bukan nggak ada manfaatnya nggak terkendali, bisa dipakai sembarang orang, bahkan menjadi sebuah rebutan ya. Resonansi sebagai manfaat sendiri itu ya, manfaatnya biar lebih memahami ya, resonansi adalah sebagai manfaat untuk penguat tubuh ya, imun bisa jadi ya. Resonansi yang berputar di dalam tubuh itu menguatkan daya tahan, mempercepat penyembuhan, pemulihan, menyimbangkan kestabilan semua unsur tubuh baik otot, saraf ya. Dan untuk jika dialirkan ke pikiran ya, pikiran jadi fokus, tidak gampang ambiar, bahkan apa itu namanya melayang-layang gitu. Ambiar, kabur ya. Karena resonansi di sini memberi sebuah gema teratur di kepala ya. Kalau sebagai medan pelindung ini lebih fatal lagi ya, ini karena resonansi sebagai medan pelindung energi maupun tubuh itu sendiri kan. Dengan adanya resonansi yang terkendali, tubuh punya tubuh punya daya tahan ya, karena resonansi itu sendiri lapisan alami seperti medan halus yang membuat energi luar sulit menempel, sebagai proteksi lah intinya. Akhirnya semua nggak mudah menempel di dalam diri. Ini untuk emang kalau udah masuk ke manajemen energi itu lebih detail. Karena dulu tanpa disadari saya sendiri pernah mengalami sih, asal meresonansikan akhirnya dipakai sembarang orang dan tubuh rusak. Sedangkan tubuh itu sendiri di dalam poros itu kan ada jiwa, ada poros itu sebagai produksi. Apa artinya tubuh rusak kalau kita produksi sendiri? Akhirnya yang ada mendolimi ya. Sebagai komunikasi ya, sebagai penghantar doa lewat itu lebih cepat lagi tuh, sebagai niat ya, ketulusan niat, penggerak ya niat, dan kontemplasi itu sendiri. Kalau sebagai daya cipta, kalau karya ya karya bisa diarahkan, itu pergerakan energi ya, bisa diarahkan sesuai dengan mood, niat, tujuannya. Itu kan dibutuhkan kesadaran, dialirkan kemana. Intinya resonansi itu bermanfaat sekali untuk diri dulu ya. Andai kata dimanfaatkan, kenapa diri dulu? Karena harus bijak diri dulu lah. Kalau untuk keluar ya itu bisa, tapi sesuai dengan porsi kesadaran. Enggak serta merta seseorang bisa akses dan bisa memakai itu, enggak bisa. Karena itu ada pertanggungjawaban, di dalam diri juga ada pertanggungjawaban. Apalagi resonansi itu yang udah masuk, udah termasuk
lewat pintu roh, apalagi udah lewat sistem roh, itu resonansinya lebih lebih enggak sembarang bisa diakses gitu. Kalau resonansi hanya jiwa dan poros itu sendiri, ya mungkin dulu saya pernah alami bisa dipakai oleh siapapun karena belum masuk pintu roh, dan itu sendiri akhirnya tubuh rusak, pikiran goncang, dan enggak ada manfaat. Yang bermanfaat di luar bijaksana, apa artinya? Sedangkan tubuh itu sendiri yang memproduksi, apa artinya kita bisa ngasih ke sana, yang sedangkan yang memproduksi tubuh itu kurang bijaksana. Dan resonansi ntar bisa dipakai untuk kepentingan apapun, penyembuhan apapun bisa, tergantung kesadaran kita mau diarahkan kemana, bukan untuk apa mau dikemanain. Terus nggak ada kemana-mana, ya untuk kepentingan diri sebenarnya. Bukan hakikat. Kalau meranah itu terlalu sensitif lah, kata makrifat hakikat itu terlalu sensitif bagi saya karena di situ banyak dogma, banyak doktrin, dan mengaku-ngaku ya sebatas konsep aja bisa mengaku ke hakikat, sebatas dia paham aja bisa ini itu. Kalau saya mengarah ke rasional aja lah. Kalau hakikat terlalu berbelit-belit, banyak itu yang mengaku makrifat tapi esensinya nggak ada, bahkan lakunya belum sampai. Ya mending ngomong apa adanya aja, ya bisa mengantarkan ke situ. Itu memang sangat mutlak diantarkan ke situ karena kita perjalanan itu kan butuh daya, ya itu sangat sangat vital mengarah ke Allah. Tujuannya ke sono, Sen.